Di tempat ini, hanya kekuatan ilahi dan keterampilan ilahi yang belum lengkap yang telah dipahami sebelumnya yang dapat digunakan. Tentu saja, keterampilan tempur dan kesadaran tempur seseorang juga dapat digunakan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan formula pertempuran. Di dunia luar, formula karakter pertempuran memainkan peran besar dalam kemampuan Lu Ming untuk melintasi begitu banyak alam dan membunuh musuh-musuhnya. Bahkan jika dia tidak memicu penggandaan kekuatan tempur, merapal formula pertempuran akan meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Sekarang dia tidak bisa menggunakan formula pertempuran, hal itu akan berdampak besar pada kekuatan tempur Lu Ming. Namun, Lu Ming memiliki kekuatan penguasa, jadi dia tidak takut pada lawan manapun. Setelah membunuh pihak lain, poin Lu Ming meningkat 1 poin dan menjadi 2 poin. Peringkatnya juga naik beberapa ribu tempat dan sekarang berada di 24.897. Ini baru permulaan. Setiap perbedaan poin bisa membuat perbedaan besar, karena banyak orang hanya membunuh 1 orang dan memperoleh 1 poin. Nantinya, ketika poin semua orang meningkat, jumlah poin yang mereka peroleh akan memperlambat peringkat mereka. Lu Ming terus berlari di atas atap untuk menarik perhatian orang lain. Sejujurnya, kultivasi Lu Ming dan lencana sungai astral kekacauannya benar-benar dapat menurunkan kewaspadaan seseorang. Ketika yang lain melihat bahwa dia datang dari sungai astral yang kacau dan berada pada tahap transformasi kehampaan, mereka segera memperlakukan Lu Ming sebagai titik bebas. Bagaimana mereka bisa menahan diri? Mereka semua menyerang. Faktanya, bahkan ada seorang jenius dengan kekuatan dewa tingkat raja yang menyerang Lu Ming, tetapi dia dibunuh oleh Lu Ming satu persatu dan diubah menjadi poin milik Lu Ming. Dalam hal kekuatan ilahi, orang-orang ini tidak sekuat Lu Ming. Selain itu, keterampilan ilahi mereka yang tidak lengkap hanya pada tahap pertama, sedangkan keterampilan ilahi Lu Ming yang tidak lengkap telah dikembangkan ke tahap kedua. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Lu Ming? Poin Lu Ming meningkat menjadi 23 poin dengan sangat cepat. Peringkatnya juga melonjak hingga lebih dari 2.600. Nov L.B. Jen. Dia semakin dekat ke peringkat 100 teratas. Kota dengan 1000 semangat. Cepat sekali. Kecepatan peningkatan Lu Ming di zona ke-20 sangat cepat. Memang mengejutkan. Dia sudah berada di tahun 2000-an. Memang belum lama, tetapi jika dia terus membaik seperti ini, dia memiliki peluang untuk masuk ke dalam 100 besar di wilayah ke-20. Saya ingat bahwa Lu Ming seharusnya berasal dari tentara yang saleh. Beberapa orang di Sungai Astral yang kacau berseru. Kemudian, banyak orang memandang leluhur teknik dengan ekspresi iri. Bahkan Master Pavilion Yun Feng pun menatap ke arah patriarknya dengan heran. Namun, ekspresi leluhur teknik itu tenang. Dalam hatinya, Lu Ming pasti akan bergabung dengan 13 klan Qin Tian. Jika mereka yang mengendalikan kekuatan penguasa tidak dapat bergabung, siapa lagi yang bisa? Ini baru permulaan. Jangan terlalu cepat senang. Benar sekali, kompetisi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Jika kita terus bersikap seperti ini sekarang, poin kita akan berkurang setengahnya jika kita terbunuh. Kang Ji dan Situ Haonan sedikit tidak senang dan berkata dengan dingin. Nenek moyang teknik tertawa acuh tak acuh dan tidak ambil pusing dengannya. Di zona ke-20, skor Lu Ming masih meningkat. Selanjutnya, semakin jauh dia maju, semakin banyak poin yang dia peroleh dari membunuh orang lain. Hal ini karena beberapa orang sudah memiliki 3, 4, atau bahkan 5 atau 6 poin. Membunuh satu orang tidak hanya akan memberi mereka poin dari orang yang mereka bunuh, tetapi juga setengah dari poin pihak lain. Poin Lu Ming terus meningkat. 28 poin, 32 poin, 50 poin. 2 hari kemudian, poin Lu Ming melonjak menjadi 88 poin. Peringkatnya melonjak ke posisi ke-86. Wilayah ke-20, peringkat ke-86. Peringkat ini sudah cukup baginya untuk maju. Tentu saja, itu setelah batas waktu 3 bulan. Di luar, wajah Kang Ji dan Situ Haonan sangat tidak sedap dipandang. Perlu dicatat bahwa Situ Feng bahkan belum mencapai 100 teratas. Lumayan, Tuan Pavilion Yun Feng tersenyum lebar. Setiap kali salah satu dari mereka dipilih oleh klan surgawi 13 Qin, dia akan dapat memperoleh banyak hadiah. Awalnya,
dia cukup yakin bahwa setidaknya 50 orang dari Sungai Astral yang kacau akan dipilih untuk bergabung dengan 13 klan surga Qin. Tetapi setelah tiba di kota Wanling, dia berubah pikiran. Seluruh wilayah bintang Qin Tian memiliki lebih dari 1 juta ahli Tianjiao, sementara Sungai Astral yang kacau hanya memiliki total 500 orang. Perbedaan rasio ini terlalu besar. Dia akhirnya mengerti mengapa di masa lalu, ketika klan Qin Heavenly 13 merekrut murid, mereka tidak terbuka terhadap Sungai Astral yang kacau. Itu karena memang tidak perlu. Namun, setelah Lu Ming mengumpulkan 88 poin, dia berhenti dan tidak melanjutkan membunuh orang lain. Ini karena dia merasa bahwa keterampilan ilahi yang belum lengkap yang sedang dikembangkannya akan segera menerobos. Masih terlalu pagi, ayo kita cari tempat untuk menerobos dulu, baru berburu. Lu Ming berpikir, seperti yang diharapkan, kecepatan kultivasi teknik Shen lebih cepat melalui pertarungan. Sebelumnya, pemahaman Lu Ming tentang keterampilan ilahi yang belum sempurna masih jauh dari level ketiga. Namun, setelah beberapa hari bertarung, dia merasa bahwa dia tidak jauh dari terobosan. Asal dia dapat menemukan tempat dan memahaminya dengan benar, dia akan mampu membuat terobosan. Selama keterampilan ilahiyahnya yang belum lengkap mencapai tingkat ketiga, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan mampu membunuh lawan-lawannya dengan lebih cepat. Mata Lu Ming mengamati area sekitar dan dia bergegas menuju sebuah gang kecil. Kota tempat Lu Ming berada sangat besar. Meskipun Lu Ming telah menjelajahi area yang luas selama beberapa hari terakhir, dia hanya beraktivitas di area kecil kota tersebut. Setelah berjalan melalui beberapa gang kecil, Lu Ming tiba di halaman terpencil. Ia memasuki halaman dan menutup pintu. Lu Ming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan dominatornya dan mulai berkultivasi. Wus, wus, wus. Tombak panjang itu terus-menerus diacungkan dan ditusukkan. Lu Ming meraba-raba dan menganalisis dengan saksama. Pemahamannya tentang teknik tombak ini semakin dalam. Pembunuhan, bukan hanya area ke-20 tempat Lu Ming bertempur dengan sengit. Area lainnya juga bertempur tanpa henti. Beberapa orang langsung diteleportasi keluar setelah terbunuh 2 kali. Di langit di atas kota Wanling, peringkat di 20 layar terus berubah dan berkedip. Namun, lambat laun beberapa nama mulai makin mencuri perhatian, bahkan mantap menduduki posisi pertama di berbagai daerah. Seperti Gigi Harimau dari Tigerman, Golden Sage dari ras King Kong, Yang Chong, Ling Huye. Beberapa nama ini telah menduduki tempat pertama di daerahnya masing-masing tidak lama setelah kompetisi dimulai, dan nama mereka tidak berubah sejak saat itu. Huya adalah kesayangan surga dari suku manusia harimau yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun. Dikatakan bahwa begitu ia menjadi dewa bela diri, ia menguasai kekuatan ilahi tingkat dewa. Ia sangat kuat. Kali ini, ia kemungkinan besar akan masuk dalam 3 besar. Golden Saint dari ras King Kong juga tidak buruk. Dia juga mengendalikan kekuatan ilahi tingkat dewa. Dan Yang Chong juga seorang jenius yang dapat mengendalikan kekuatan suci tingkat suci. Kekuatan suci tingkat suci, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Banyak orang berdiskusi dan mendesah. Dalam sistem bintang surga Qin, sebagian besar makhluk hidup hanya dapat mengendalikan kekuatan dewa biasa setelah menerobos ke alam dewa bela diri. Hanya sedikit sekali orang yang mampu mengendalikan kekuatan ilahi tingkat raja. Orang-orang seperti itu sudah dianggap jenius yang cukup baik. Sedangkan untuk kekuatan suci tingkat sakral kekuatan telapak tangan, jumlahnya sangat sedikit. Tidak banyak di seluruh Qin Tian Starfield. Meskipun tingkat kekuatan ilahi dapat dikembangkan melalui beberapa teknik ilahi tersebut sangat langka dan kesulitan untuk mengembangkannya juga sangat mengejutkan. Tanpa pemahaman dan bakat luar biasa, sangat sulit untuk mendapatkan apapun. Seseorang harus tahu bahwa dalam 13 klan surgawi Qin, ada teknik-teknik ilahi yang dapat mengolah kekuatan ilahi tingkat ilahi atau bahkan kekuatan ilahi tingkat ilahi. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, hanya sedikit di antara mereka yang mampu melakukannya. Siapakah Ling Huye itu? Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Memang, aku juga belum pernah mendengarnya. Dia mungkin seorang jenius baru. Namun, dia jelas tidak setingkat dengan Golden Sage, Huya, dan Yang Chong. Itu benar. Kerumunan melihat peringkat di layar dan berdiskusi.
Dalam sekejap mata, Lu Ming telah mengolah keterampilan ilahi yang belum lengkap dalam pengasingan selama 1,5 bulan. Setengah dari periode 3 bulan telah berlalu. Selama 1,5 bulan, Lu Ming fokus pada pemahaman keterampilan ilahi yang belum lengkap dan tidak pergi berburu. Tentu saja, peringkatnya turun dengan cepat. Hahaha, Lu Ming itu tidak bisa melakukannya lagi. Poinnya tidak berubah selama 1,5 bulan dan peringkatnya telah turun menjadi lebih dari 5.300. Aku tahu itu, dia pasti tidak bisa masuk ke 100 teratas. Benar sekali, sebelumnya, dia hanya beruntung. Saya rasa dia bertemu dengan beberapa orang lemah, itulah sebabnya dia berhasil mendapatkan beberapa poin. Seiring berjalannya waktu, orang-orang lemah akan tersingkir, dan mereka yang tersisa akan menjadi yang kuat. Dia pasti mencari kesempatan untuk bersembunyi dan tidak berani bergerak. Orang lemah adalah orang lemah. Mereka pasti tidak akan bisa masuk 100 besar. Kang Ji dan Situ Haonan keduanya memandang leluhur teknik dan mengejeknya. Lihat, Fenger telah masuk 100 besar, dan peringkatnya masih terus meningkat. Dia berada di peringkat 92,81. Tiba-tiba, mata Situ Haonan berbinar. Karena pada saat ini, peringkat Situ Feng di wilayah ke-9 tiba-tiba meroket. Peringkat Situ Feng semula berada di luar posisi ke-100, namun tiba-tiba melambung tinggi hingga ke posisi ke-72 sebelum berhenti. Hahaha, aku sudah menduganya. Dengan bakat Fenger, dia pasti bisa masuk 100 besar. Seperti yang diduga, dia pasti baru saja membunuh seorang ahli dan memperoleh banyak poin. Situ Haonan tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Master Paviliun Yun Feng menganggukkan kepalanya. Situ Feng telah jauh melampaui yang lain dalam ujian tantangan menara, dan dia memiliki harapan besar padanya. Lihat, Xian Yanxing masuk dalam 100 teratas. Xian Yanjun juga masuk dalam 100 teratas. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di samping kepala paviliun puncak awan berteriak. Kerumunan orang menoleh dan melihat bahwa Xian Yanxing dan Xian Yanjun memang berhasil masuk dalam 100 besar. Galaksi, di belakang nama mereka tentu saja adalah Sungai Astral yang kacau. Kedua orang ini termasuk angkatan mana? Dia tidak pamer sebelumnya, tapi dia berhasil masuk ke dalam 100 besar. Seseorang merasa bingung. Saya ingat mereka adalah dua wanita cantik. Mereka bersaudara dan tampaknya berasal dari tentara yang saleh. Dari tentara yang saleh. Seketika, banyak orang di Sungai Astral yang kacau memandang leluhur teknik. Benar sekali, mereka dari tentara yang saleh. Nenek moyang teknik mengangguk. Faming, aku tidak menyangka bahwa pasukan surgawimu yang saleh benar-benar akan melahirkan begitu banyak jenius papan atas. Aku belum pernah mendengarmu menyebutkan hal ini sebelumnya. Seseorang yang mengenal leluhur teknik berseru. Itu hanya segelintir orang jenius, tidak perlu berisik seperti itu. Leluhur teknik itu tersenyum tipis. Saat berbicara, dia bahkan melirik Situ Haonan. Maksudnya itu hanya kejeniusan saja, tidak perlu ribut-ribut begitu. Ejekan itu jelas terlihat. Ekspresi Situ Haonan sedikit tidak sedap dipandang saat dia mendengus dan berkata, masih pagi. Aku berharap dalam beberapa hari, aku akan seperti Lu Ming dan menghilang tanpa jejak. Saya khawatir Anda akan kecewa. Leluhur teknik itu tersenyum tipis. Dia sangat percaya pada Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan yang lainnya. Saya berharap Xier bisa masuk 100 besar. Leluhur teknik itu mendesah dalam hatinya. Dia lebih khawatir tentang Tong Xier. Dia melihat ke daerah tempat Tong Xier berada. Saat itu, peringkat Tong Xier berada di bawah 300 di daerah itu. Di halaman tempat Lu Ming berada. Wus, wus, wus. Dengung, 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 dengung. Cahaya tombak itu merobek udara, dan suara getaran tombak itu naik turun. Seluruh tubuh Lu Ming tampak menyatu dengan cahaya tombak itu. Cahaya tombak itu menyapu seluruh halaman dan berhenti setelah beberapa saat. Kilauan tombak itu telah memudar. Lu Ming berdiri di halaman dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, keterampilan ilahi yang belum lengkap akhirnya mencapai tingkat ketiga, dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, tombak Lu Ming melesat keluar dengan 7 lapis kekuatan dan 7 perubahan yang terkandung di dalamnya. Masih ada waktu sebulan lagi. Itu sudah cukup. Lu Ming tersenyum. Dia melangkah maju dan bergegas keluar.
Dia berdiri di atap dan kemudian berlari liar di atas atap. Tak lama kemudian, dia berada 100 mil jauhnya. Mereka di sini. Pandangan Lu Ming tertuju ke satu arah. Di sana, 3 sosok berlari cepat ke arah Lu Ming bagai kilat. Jelaslah ia telah menemukan Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak. Dalam beberapa saat, 3 pemuda, 2 pria dan 1 wanita, mengepung Lu Ming. Namun, mereka bertiga tidak bertindak gegabah karena Lu Ming terlalu tenang. Dia begitu tenang bahkan saat menghadapi mereka bertiga, yang membuat mereka merasa sedikit bersalah. Kamu tidak lari saat melihat kami. Kamu sangat percaya diri. Salah satu pemuda itu berkata, Anda di sini untuk memberi saya poin, mengapa saya harus melarikan diri? Lu Ming bertanya, memberimu poin gratis. Hehe, kamu benar-benar percaya diri. Aku hanya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Pemuda lainnya berkata, kekuatan ilahinya melonjak dan pedang tempur terbentuk. Lakukan gerakanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak. Lu Ming berkata dengan tenang. Sombong, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Seorang pemuda berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, ketiga pemuda itu bergerak. 3 serangan diarahkan ke Lu Ming. Tidak lemah. Tampaknya setelah lebih dari sebulan bertempur, mereka yang tertinggal memiliki beberapa keterampilan. Begitu mereka bertiga menyerang, Lu Ming tahu bahwa ketiga pemuda itu tidak lemah. Meskipun kekuatan ilahi yang mereka bertiga kendalikan hanyalah kekuatan ilahi biasa, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan ilahi yang belum lengkap. Mereka telah mencapai batas tahap pertama dan tidak jauh dari tahap kedua. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, dia masih jauh dari memiliki kemampuan seperti itu. Wus, wus, wus. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak panjang pun terbentuk. Ia lalu menusukkannya. 3 tombak diarahkan ke 3 pemuda itu. Setiap sinar tombak memiliki 7 variasi, membuatnya mustahil untuk dilawan. Puff, puff, puff. Ketika cahaya tombak itu menghilang, sebuah lubang telah muncul di antara alis ketiga pemuda itu. Sangat kuat, itulah pikiran terakhir dari ketiga pemuda itu. Lalu, dengan suara keras, tubuh mereka berubah menjadi energi dan menghilang. Poin saya sebenarnya meningkat sebanyak 236 poin. Nov LB, Jen. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Awalnya, ia memiliki 88 poin. Namun, setelah membunuh ketiga pemuda itu, poinnya tiba-tiba menjadi 324 poin, meningkat 236 poin. Seperti yang diharapkan, mereka yang bisa bertahan sampai akhir semuanya adalah para ahli. Masing-masing dari mereka punya banyak poin. Hebat. Lu Ming tertawa. Sosoknya melesat dan dia pergi mencari lawan berikutnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan seorang jenius muda lain yang bersembunyi di sebuah rumah. Lu Ming langsung menyerang dan membunuh orang itu dalam sekejap. Poinnya telah menjadi 367 dan dia sekarang berada di posisi 2000 teratas. Kota dengan 1000 semangat. Lihat, peringkat Lu Ming telah meningkat. Dia naik begitu cepat. Skornya juga meningkat. Dia sudah mencapai 367 poin. Peringkatnya juga sudah naik ke 2000 teratas. Dia mulai mengerahkan tenaganya. Dia pasti tertunda oleh sesuatu. Saya bangkit lagi. Sekarang poin saya lebih dari 400. Peringkat saya 1378. Beberapa orang dari Sungai Astral yang kacau tiba-tiba berteriak. Lagi pula, Lu Ming pernah berhasil masuk ke peringkat 100 teratas sebelumnya dan kemudian berhenti. Namun, banyak orang di Sungai Astral yang kacau masih memperhatikan Lu Ming. Pada saat itu, peringkat Lu Ming tiba-tiba melonjak dan orang-orang ini langsung berteriak. Huff, Kang Ji dan Situ Haonan juga melihat ke sana. Saat mereka melihatnya, mereka berdua mendengus dingin dan ekspresi mereka sangat tidak senang. No, Felt B, Jen.C Om. Hanya sekitar 1000, masih ada jalan panjang sebelum mencapai 100 teratas. Benar sekali. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak ahli yang akan tertinggal. Tanpa bakat Fenger, cepat atau lambat kita akan terbunuh, dan peringkat kita akan turun drastis. Kang Ji dan Situ Haonan berkata dengan tidak senang. Akan tetapi, saat Situ Haonan selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Karena di suatu area, peringkat Situ Xiao tiba-tiba turun.
Awalnya, Situ Xiao telah mencapai peringkat 300 di area itu. Namun, saat ini, peringkatnya telah turun drastis, jatuh ke peringkat 500. Hanya ada satu alasan mengapa dia tiba-tiba turun pangkat. Dia telah terbunuh, dan poinnya telah berkurang setengahnya. Itulah sebabnya dia turun drastis. Hahaha, Situ Haonan, apa kau baru saja mengatakan anakmu, Situ Xiao? Kau benar, harus kukatakan, mulutmu benar-benar pembawa sial. Leluhur teknik tertawa terbahak-bahak. Dia sangat riang. Fa Ming, kamu. Dada Situ Haonan naik turun dan dia hampir muntah darah. Baru saja dia mengejek Lu Ming dan Situ Xiao langsung terbunuh. Kata-katanya sangat cocok. Seolah-olah dia sengaja menamparkan wajahnya. Kebetulan ini membuat para pemimpin pasukan lain di sampingnya tidak dapat menahan tawa. Bahkan tubuh Kang Jilian berkedut karena ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Bibir Situ Haonan bergetar karena marah. Tuan Paviliun Puncak Awan memandang dengan dingin. Di sungai astral yang kacau, terdapat sekitar 1000 kekuatan besar dan kecil. Sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk bertarung dan saling membunuh. Dia juga senang melihat situasi seperti itu. Hanya ketika kekuatan lain saling membunuh, Paviliun Yunfeng miliknya dapat berdiri kokoh sebagai penguasa sungai astral yang kacau. Dia bangkit lagi. Peringkat Lu Ming naik lagi. Dia sangat cepat. Seseorang berteriak. Peringkat Lu Ming saat ini telah naik hingga lebih dari 900. Di zona ke-20, Lu Ming membunuh naga kekar dengan satu tembakan. Peringkatnya naik ke peringkat 978. Sekarang, jumlah orangnya jauh lebih sedikit, sepertinya banyak orang yang terbunuh 2 kali dan telah mundur. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke suatu arah. Di sana, seorang pemuda manusia tengah berlari menjauh. Jelas bahwa pihak lain telah melihat kekuatan tempur Lu Ming dan tidak berani tinggal sama sekali. Dia ingin melarikan diri. Lu Ming mencibir. Dia melangkah maju dan mengejar pihak lain dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, Lu Ming menyusul kelompok lainnya. Tunggu sebentar, saudaraku. Kita semua manusia. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan bunuh aku. Pemuda manusia itu tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya, memohon belas kasihan. Tidak membunuhmu. Berikan aku alasan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Mata pemuda itu berubah tajam, lalu dia berteriak, aku tahu banyak informasi tentang lokasi geografis daerah ini dan beberapa pemain top di daerah ke-20 kita. Aku bisa memberi tahu kalian semuanya. Oh, kau tahu tentang ini. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Akan lebih baik jika mengetahui informasi ini. Ya, Xing He, kami pandai mengumpulkan informasi. Saya telah mengumpulkan banyak informasi selama ini, jadi saya tahu banyak tentang wilayah ke-20. Kata pemuda itu. Oh, katakan padaku, jika aku tahu kau bicara omong kosong, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lu Ming berkata dengan dingin. Wilayah ke-20 dibagi menjadi 18 kota besar. Semua peserta tersebar di antara 18 kota besar ini dan saling bertarung. Setelah periode pembunuhan ini, ke-18 kota tersebut telah melahirkan beberapa ahli top. Beberapa memiliki tingkat kekuatan Sen yang tinggi, beberapa memiliki pemahaman yang luar biasa, dan beberapa memiliki kedewasaan yang hebat dengan keterampilan Sen yang tidak lengkap. Masing-masing dari mereka adalah ahli yang tidak dapat diprovokasi. Di kota kita ini, ada lebih dari 10 pakar papan atas. Ada wilayah perkotaan di utara, selatan, timur, dan barat. Pemuda itu segera mulai menjelaskan secara rinci apa yang dia ketahui tentang beberapa pakar top. Ternyata saya ada di daerah Dongcheng kota ini. Ada 3 pakar top di distrik timur kota. Menarik. Saya harap saya bisa bertemu mereka. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penuh harap. Hanya dengan membunuh para ahli tingkat atas ini poinnya bisa meningkat dengan cepat. Baiklah, kamu bisa pergi. Lu Ming melambaikan tangannya. Terima kasih banyak. Pihak lain sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lu Ming tidak membunuh pihak lain. Kekuatan pihak lain itu rata-rata dan dia tidak akan punya banyak poin. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan mendapat banyak poin. Saya tidak tahu di mana para pakar top ini berada. Sepertinya saya hanya bisa mencoba keberuntungan saya.
Lu Ming bergumam. Kemudian, dia secara acak memilih arah dan pergi. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di jalan lebar sendirian. Dengung, 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 dengung. Tiba-tiba sekelompok orang mengepung Lu Ming dengan cepat. Jumlah mereka lebih dari 20. Hahaha, ternyata kamu, nak. Kebetulan sekali, kebetulan sekali. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak saat melihat Lu Ming. Kebetulan sekali, sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyuman dingin. Itu sebenarnya Tigerman. Terlebih lagi, orang yang tertawa tadi sebenarnya adalah Hu Mao, orang yang telah menyatakan bahwa dia akan membiarkan seluruh klan macan membunuh Lu Ming. Nak, sepertinya surga ingin kau menyentuhku. Sekarang, berlututlah dan jilat sepatuku, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat. Hu Mao menjulurkan kakinya dan berkata dengan dingin. Para Tigerman lainnya menatap Lu Ming dengan dingin. Sepertinya poinmu cukup banyak. Kalau begitu, poinmu adalah milikku. Lu Ming tidak peduli dengan bulu harimau itu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Apa? Hu Mao dan yang lainnya tercengang, mengira mereka salah dengar. Apa yang dikatakan Lu Ming? Mereka ingin mencuri poin mereka. Apakah dia gila? Secuil sampah dari sungai astral yang kacau benar-benar ingin mengambil poin mereka. Jika dia tidak gila, apa dia? Sepertinya bocah ini tidak hanya bodoh, tetapi juga sombong. Sungguh menyedihkan. Kalau begitu, aku akan membiarkannya mati dengan menyedihkan dan memberitahunya konsekuensi karena menyinggung ras manusia harimau milikku. Hu Mao berkata dengan nada sinis. Serahkan padaku. Salah satu pemuda dari klan Tiger bergerak. Dia melambaikan tangannya yang besar dan meraih Lu Ming. Menurut pendapatnya, Lu Ming hanya berada pada tahap transformasi bela diri hampa. Selain itu, ia berasal dari tempat kecil seperti sungai astral yang kacau. Kekuatan tempur macam apa yang bisa ia miliki? Ia dapat dengan mudah menekan Lu Ming dengan jentikan tangannya. Tepat saat telapak tangan pemuda harimau itu hendak mengenai Lu Ming, jari-jari Lu Ming seperti tombak panjang, menunjuk keluar. Seberkas cahaya tombak melesat keluar. Cahaya itu sangat terang dan cepat. Aduh, tubuh pemuda dari suku harimau itu tiba-tiba membeku di udara. Hal ini terjadi karena ruang di antara kedua alisnya telah tertusuk oleh sinar tombak Lu Ming dan ia pun tewas di tempat. Wah! Kemudian tubuh pemuda harimau itu meledak dengan keras dan menghilang menjadi energi. Anda, Hu Mao dan yang lainnya semuanya terkejut. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Seorang seniman bela diri kehampaan transformasi dari sungai astral yang kacau telah membunuh seorang ahli kebanggaan surga dari klan harimau hanya dengan satu gerakan. Setelah keterkejutan, muncullah kemarahan. Bocah, beraninya kau membunuh orang-orang dari klan macanku. Kau cari mati saja. Sang harimau meraung. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak panjang terbentuk. Wus! Wus! Lu Ming tidak mau membuang-buang napas dan langsung menyerang. Dalam sekejap, beberapa tombak mengerikan meledak dan membunuh beberapa pemuda klan macan. Serang, serang bersama. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sang harimau meraung, mengaum, mengaum. Para pemuda dari klan macan meraung seperti harimau dan kekuatan suci mereka memadat menjadi segala jenis senjata yang menyerang Lu Ming. Bagus. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan tombak panjang itu bergetar. 7 perubahan muncul seketika dan cahaya tombak itu terpancar keluar. Setiap cahaya tombak mengandung 7 tingkat kekuatan. Para pemuda Tigerman itu sama sekali tidak dapat menahannya. Aduh, ledakan. Beberapa dari mereka tertusuk melalui glabella oleh pancaran tombak, sementara yang lainnya tersapu oleh tombak panjang dan langsung terbelah. 20 pemuda Tigerman itu bagaikan bayi di tangan Lu Ming. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tidak semua orang ini menguasai kekuatan dewa biasa. Ada beberapa yang menguasai kekuatan dewa tingkat raja. Sangat disayangkan bahwa pemahamannya terhadap keterampilan ilahi yang tidak lengkap itu begitu-begitu saja, sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Hanya bulu harimau yang sedikit lebih kuat. Energi ilahi yang dikendalikannya juga merupakan energi ilahi tingkat raja. Ia juga telah mengolah teknik ilahinya dengan baik. Itulah sebabnya ia mampu memblokir serangan Lu Ming. Wah!
Bulu harimau itu mengembun menjadi kapak perang dengan kekuatan ilahi dan menghalangi pancaran tombak Luming. Akan tetapi, tubuhnya bergetar hebat dan ia terlempar. Ia menabrak dinding sebuah rumah dengan keras dan menghancurkannya. Aduh! Hu Mao memuntahkan darah dan menatap Luming dengan kaget. Mati, semuanya mati. Dari lebih dari 20 pemuda klan macan, Hu Mao adalah satu-satunya yang tersisa. Sisanya semuanya telah dibunuh oleh Luming. Nak, kau telah membunuh begitu banyak orang dari suku Tigerku. Kau akan mati dengan mengerikan. Ada ratusan orang dari suku Tigerku di daerah ini. Aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Sang harimau meraung. Dia memiliki dua kesempatan dalam penilaian ini. Bahkan jika dia terbunuh, dia masih bisa dibangkitkan. Dia harus mencabik-cabik Luming. Begitukah? Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Luming bicara acuh tak acuh lalu menusukkan tombaknya. Meskipun bulu harimau berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia tetap terjepit ke tanah oleh tombak Luming. Lebih dari 20 Tigerman telah dimusnahkan sepenuhnya. Kesempatan ini, saya bisa berkembang dengan sangat cepat. Luming tersenyum. Setelah membunuh lebih dari 20 Tigerman, peringkatnya langsung naik ke 356. Tiba-tiba, peringkatnya naik lebih dari 600 peringkat. Jelas bahwa banyak anggota suku harimau telah bergabung dan membunuh banyak orang di daerah ini. Mereka telah memperoleh banyak poin. Pada saat ini, setengah dari poin tersebut adalah milik Luming. Tentu saja, peringkat Luming akan naik dengan cepat. Sangat kuat, siapakah orang ini? Di beberapa gedung tinggi di kejauhan, ada beberapa pemuda yang bersembunyi. Mereka melihat dengan jelas adegan Luming membunuh para Tigerman. Mereka semua tercengang. Kemampuan yang ditunjukkan Luming terlalu kuat. Kekuatan tempur orang ini mungkin sebanding dengan 3 ahli teratas di area Dongcheng. Benar sekali. Selain itu, dilihat dari lencananya, dia berasal dari sungai astral yang kacau. Jarang sekali melihat ahli seperti itu di sungai astral yang kacau. Beberapa dari mereka berdiskusi dengan suara pelan. Mereka semua sangat terkejut. Suku Tigerman memiliki cukup banyak orang di daerah ini. Kita tunggu saja mereka di sini dan tunggu sampai mereka kelelahan. Luming tersenyum. Ia kemudian duduk bersila dan mulai memahami keterampilan ilahi yang belum lengkap. Apa yang dilakukan orang itu? Kau benar-benar tinggal di sini, tidak takut dengan pembalasan klan macan. Tidakkah kau dengar, orang ini baru saja mengatakan bahwa dia akan menunggu di sini sampai suku Tigerman datang dan membalas dendam. Dia berani karena dia terampil. Dia benar-benar berani karena dia terampil. Menarik, beberapa orang di gedung yang jauh saling berbisik, semuanya menunjukkan ekspresi penasaran. Mereka juga tetap di dekatnya dan menunggu, menantikan pertarungan sengit antara keduanya. Suku Tigerman memiliki banyak ahli. Selain para jenius yang tak tertandingi seperti Huya, ada juga beberapa ahli top lainnya. Misalnya, Tulang Harimau, salah satu dari 3 master teratas di daerah Dongcheng, adalah salah satunya. Jika Luming tetap di sini, dia mungkin akan bertabrakan dengan tulang-tulang harimau. Dalam beberapa hari berikutnya, suku Tigerman tidak muncul. Di sisi lain, kultivasi Luming menarik perhatian beberapa ahli lain yang ingin membunuhnya. Namun, mereka semua dibunuh oleh Luming. Peringkat Luming sedikit meningkat. Dia mendekati posisi ke-200. Selama 9 hari berturut-turut, Luming telah menarik perhatian lebih dari 10 pemuda dan mereka semua mati di tangannya. Reputasi Luming menyebar seperti ini. Di distrik area Dongcheng, semua orang menempatkan Luming pada level yang sama dengan 3 ahli teratas lainnya. Berita tentang pertempuran Luming dengan suku Tigerman tersebar dan menarik banyak orang untuk menonton. Ada banyak ahli muda yang bersembunyi di sudut-sudut tersembunyi beberapa bangunan di daerah itu. Mereka memperhatikan Luming dari jauh. Mereka sedang menunggu kesempatan. Jika Luming benar-benar bertarung dengan suku Tigerman dan kedua belah pihak terluka, mereka akan memiliki kesempatan. Orang seperti Luming pasti punya poin yang sangat banyak. Kalau mereka bisa membunuh Luming, poin mereka pasti akan meroket. Banyak orang mempunyai pikiran ini dan bersembunyi dalam kegelapan. Pada hari ke-11, Luming sedang duduk bersila di tengah jalan, bermeditasi pada keterampilan ilahi yang belum lengkap dengan mata tertutup. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya.
Di depannya, sebuah sosok melompat dari rumah ke rumah dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Lu Ming. Dengung, 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 dengung. Dengan sekejap, lebih dari 30 pemuda dari suku harimau muncul di jalan di depan Lu Ming. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa salah satu dari mereka adalah Hu Mao. Pada saat itu, Hu Mao menatap Lu Ming dengan wajah penuh kebencian. Tulang harimau, itu dia. Bajingan ini yang membunuh lebih dari 20 anggota Tigerman kita dan bahkan mengancam akan menunggu di sini. No Felt B, Jen C Om. Harimau itu menunjuk ke arah Lu Ming dan meraung. Wah, di depan bulu harimau itu, seorang pemuda dengan perawakan yang sangat kekar melangkah keluar. Orang ini adalah salah satu dari 3 ahli teratas di daerah Dongcheng, tulang harimau. Dia juga salah satu dari 10 favorit surga di klan harimau. Kamu Lu Ming, berani sekali ya, beraninya menunggu kami di sini. Kata tulang harimau dengan dingin. Seseorang memberi Anda poin gratis, mengapa tidak menunggu? Lu Ming bertanya, poin gratis, hahaha. Hugo tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa kali lagi, senyumnya tiba-tiba menghilang dan dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Selama kurun waktu ini, beberapa orang telah menempatkanmu pada level yang sama denganku dan memanggilmu ahli keempat di daerah Dongcheng. Aku ingin melihat apa yang mampu kau lakukan. Setelah berkata demikian, tulang harimau melangkah keluar. Degup, degup, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergemuruh. Tubuh Tiger Bone juga membengkak dan menjadi sangat agung. Sebuah tombak terbentuk di tangannya dengan kekuatan ilahi. Tombak itu setinggi manusia. Membunuh. Tulang harimau meraung dan auranya naik semakin tinggi. Dia terus melangkah dan meningkatkan auranya hingga maksimal. Asyik. Tombak itu tiba-tiba menebas Lu Ming dengan momentum yang menggelegar. Asyik. Lu Ming juga sangat lugas. Dia mengayunkan tombak panjangnya. Tombak panjang dan tombak bertemu di udara, dan ledakan dahsyat pun terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang mengerikan menyeruak dari kapak perang milik tulang harimau itu, yang seakan mampu membelah gunung dan bumi. Ini adalah kekuatan ledakan dari keterampilan ilahi yang tidak lengkap. Namun, tombak panjang Lu Ming meledak dengan 7 lapis kekuatan pada saat yang sama. 7 lapis kekuatan itu saling tumpang tindih dan setiap lapis lebih kuat dari sebelumnya. 7 lapis kekuatan menyembur keluar, langsung menghancurkan kekuatan tombak tulang harimau, dan menyerbu ke arah pihak lain. Ekspresi Tiger Bone berubah drastis. Ia terpaksa mundur lebih dari 10 langkah sebelum bisa menstabilkan dirinya. Keterampilan ilahi Anda yang belum lengkap telah mencapai tingkat ketiga. Bagaimana mungkin? Tulang harimau meraung karena terkejut. Baru saja, Lu Ming tidak menggunakan semua kekuatan dominasinya. Dia telah menggunakan keterampilan ilahi yang belum lengkap. Dia telah menggunakan tahap ketiga dari keterampilan ilahiyahnya yang tidak lengkap untuk mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Apa? Tingkat ketiga, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mengolah keterampilan ilahi yang belum lengkap ke tingkat ketiga? Sudah berapa lama? Aku baru saja mencapai tahap pertama. Aku juga. No Felt B, Jen C Om. Perkataan Tiger Bone menyebabkan para pemuda manusia harimau lainnya menjadi sangat terkejut. Meskipun kesulitan dalam mengembangkan keterampilan ilahi yang tidak lengkap tidak setinggi keterampilan ilahi yang lengkap, itu sudah sangat sulit bagi orang-orang di level mereka. Dari sejuta orang itu, sebagian dari mereka bahkan belum mencapai tingkat pemula. Mereka bahkan belum berkultivasi ke tingkat pertama. Sebagian besar dari mereka, meskipun telah mempelajari dasar-dasarnya, hanya berada pada tingkat pertama. Misalnya, tulang harimau telah mengolah keterampilan ilahi yang tidak lengkap ke tingkat kedua. Dengan kekuatan ilahi tingkat raja, ia telah menjadi salah satu dari 3 ahli teratas di daerah Dongcheng. Di sisi lain, Lu Ming telah mengembangkan keterampilan ilahi yang belum lengkap ke tingkat ketiga. Tidak mengherankan bahwa Lu Ming begitu kuat dan dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang mengejutkan dengan kultivasi tahap transformasi kekosongannya. Ternyata Lu Ming telah mengolah keterampilan ilahi yang tidak lengkap ke tahap ketiga. Tahap ketiga dari keterampilan ilahi yang belum selesai sungguh mengerikan. Kemampuan pemahaman orang ini sungguh mengerikan. Kekuatan tempur orang ini bahkan di atas tulang harimau. Orang-orang yang bersembunyi di sekitarnya semuanya memiliki pemikiran yang sama.
Tulang harimau, apakah ini kekuatanmu? Dia benar-benar tidak sehebat itu. Lu Ming tersenyum menggoda. Saya tidak percaya. Tulang harimau itu meraung dan mengacungkan tombaknya, menyerang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya. Cahaya tombak itu terlihat di mana-mana saat beradu dengan tulang harimau. Lu Ming masih menahan diri. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan keterampilan ilahi yang belum lengkap untuk melawan musuh. Meski begitu, tulang harimau tidak sebanding dengannya. Keterampilan ilahi tulang harimau yang belum lengkap baru saja menembus ke tahap kedua belum lama ini. Di sisi lain, Lu Ming telah menembus ke tahap ketiga untuk beberapa waktu. Setelah periode kultivasi ini, ia telah membuat beberapa kemajuan. Untuk keterampilan ilahi yang tidak lengkap, perbedaan antara setiap tingkat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika dia mengolah teknik Sen secara lengkap di masa depan, perbedaan antara setiap level akan semakin besar. Hanya dalam beberapa gerakan, tulang harimau itu benar-benar tak tertandingi. Setelah disapu oleh tombak Lu Ming, kekuatan 7 kali lipat meletus, dan separuh tubuhnya meledak. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan auranya menjadi lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Tigerman yang lain sudah ketakutan setengah mati. Tahap bela diri transformasi hampa saja tidak dapat mengalahkan tulang harimau. Bagaimana ini mungkin? Hu Mao, khususnya, benar-benar tercengang. Lari, kalian bukan lawannya, lari. Tulang harimau meraung. Pergi, cepat pergi. Para anggota ras Tiger tampaknya baru saja terbangun dari mimpi. Sebagian dari mereka berbalik dan berlari, sementara sebagian lainnya ingin melarikan diri dengan membawa tulang-tulang Tiger. Karena kamu di sini, tinggalkan setengah poinmu sebelum kamu pergi. Ayo kita pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia bergerak dan menyerang tulang harimau itu. Pada saat itu, separuh tubuh Tiger Bone telah meledak. Dia tidak dapat melawan sama sekali dan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Kemudian, Lu Ming mengangkat tombaknya dan menembak ke arah Tigerman lainnya. Itu adalah situasi sepihak. Cahaya tombak itu menyapu. Satu persatu, para pemuda Tigerman terbunuh dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Sesaat kemudian, Lu Ming membunuh semua pemuda Tigerman yang datang. Ini. Pada saat ini, para kesayangan surga yang bersembunyi di gedung-gedung di sekitarnya juga ketakutan. Mata mereka terbuka lebar. Itu adalah pembantaian besar-besaran, pembantaian sepihak. Awalnya, banyak orang ingin menunggu Lu Ming dan ras Tigerman menderita kerugian besar sehingga mereka dapat memanfaatkan situasi. Namun, mereka sekarang dipenuhi dengan rasa takut. Mendapatkan tawaran menarik, Lu Ming tidak menghabiskan banyak energi. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka menahan napas karena takut ketahuan oleh Lu Ming. Begitu banyak poin. Pada saat ini, lencana di dadanya mengirimkan serangkaian pemberitahuan. Poinnya meroket, dan peringkatnya juga naik. Sekarang, peringkatnya langsung naik ke posisi ke-51 di wilayah ke-20. Saya akhirnya kembali ke 100 teratas. Lu Ming tersenyum. Sementara itu, di kota Wanling, penduduk Sungai Astral yang kacau juga terkejut. Lihat, peringkat Lu Ming melambung. Sangat cepat, 137,129, 98,67. Mereka terkesiap ketika melihat peringkat Lu Ming naik. Pada akhirnya, peringkat Lu Ming ditetapkan pada tempat ke-51. Posisi ke-51. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka Lu Ming benar-benar akan masuk ke posisi ke-51 di wilayah ke-20. Selama dia mempertahankan peringkat ini, dia pasti akan masuk 100 besar. Benar sekali. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang jenius di pasukan surgawi yang saleh kali ini. Ini terlalu mengejutkan. Ada banyak diskusi di sekitar. Para pemimpin pasukan ini memandang leluhur teknik itu dengan rasa iri. Wajah Kang Ji dan Situ Haonan seburuk yang mereka kira. Wilayah ke-20. Lu Ming hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat ke kiri. Ada seorang pemuda berjubah hitam dengan sepasang sayap di punggungnya. Ini adalah pria bersayap. Sayap di punggungnya mengepak dan dia melayang di udara, melayang ke arah Lu Ming. Orang harus tahu bahwa seseorang tidak dapat terbang di tempat ini, tetapi orang ini melayang di udara dengan sayapnya. Itu Deng Yu. Benar, itu dia.
Pertarungan ini benar-benar menarik perhatian Deng Yu. Dan EBSP, orang-orang yang bersembunyi di sekitar menarik napas dingin.